Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Kholidi Nasution di channel Anak Elektro 09. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial untuk belajar robotika dari awal. Jadi tutorial belajar robotika akan kita bagi menjadi beberapa seri, dan tutorial dalam belajar robotika ini kita akan berfokus pada robotika berbasis Arduino. Jadi Arduino adalah salah satu modul microcontroller yang merupakan open source yang bisa untuk digunakan sebagai pengontrol atau otak dari sebuah robot. Nah, jadi tutorial ini ditujukan untuk teman-teman yang ingin belajar robotika tapi tidak memiliki basic atau tidak memiliki pengetahuan dasar terkait tentang elektronika, ya, tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai pemrograman. Maka kita akan coba membahas dari awal bagaimana membuat sebuah robot berbasiskan microcontroller Arduino. Jadi Arduino adalah microcontroller open source, ya, yang bisa kita gunakan sebagai pengontrol atau otak dari sebuah robot, di mana Arduino ini menggunakan bahasa khusus, ya, bahasa Arduino sendiri, internal di Arduino. Jadi memudahkan untuk teman-teman yang ingin mengetahui cara kerja robot, kemudian memprogram dan membuat robot tanpa mengetahui atau memiliki pengetahuan dasar di bidang elektronika maupun programming. Nah, dalam seri pertama ini kita akan coba membahas mengenai Arduino Kit, ya. Jadi salah satu komponen utama yang harus kita miliki dalam belajar robotika pada tutorial kali ini adalah Arduino Kit, ya, atau satu packing Arduino yang bisa kita beli secara online. Harganya macam-macam, berkisar di 300.000 sampai 600.000 tergantung kelengkapan dari komponen di dalam Arduino Kit tersebut. Banyak dijual di toko online, bisa dicek di Bukalapak maupun Tokopedia. Baik, kita akan coba pada seri pertama ini untuk mengurai tentang komponen apa saja yang kita dapat saat kita membeli Arduino Kit. Kemudian akan kita lanjutkan tutorial atau cara bagaimana membuat program sederhana di Arduino. Kemudian kita mengcompile program tersebut dan menguploadnya ke dalam Arduino sebagai otak dari robot yang akan kita buat. Baik, silakan disimak video tutorial berikut. Apa saja komponen yang kita dapatkan saat membeli Arduino Kit? Ya, pertama adalah komponen utamanya yaitu Arduino board, ya. Karena kita memilih Arduino Uno, maka kita dapatkan board Arduino Uno. Kemudian ada juga kabel, ya. Ini kabel jumper yang juga kita sangat butuhkan nanti saat merangkai komponen. Ini sekitar ada 20 unit. Kemudian kita dapat breadboard, ya, atau papan roti yang bisa kita gunakan untuk merangkai komponen yang kita pakai nanti, ya, karena perlu tempat yang statis supaya tidak bergerak-gerak, ya. Kemudian kita juga dapat sensor ultrasound, ya. Ada transmitter dan receivernya. Jadi transmitter mengirimkan sinyal gelombang, kemudian ditangkap oleh receiver
yang kemudian kita dapat mengetahui jarak dari perhitungan waktu ya. Kemudian kita juga dapat ini resistor 220 ohm sebanyak kurang lebih 10 buah. Juga kita dapat resistor dengan nilai 10 kilo ohm juga sekitar 10 buah. Kemudian kita dapat potensiometer atau resistor variabel ya. Ini untuk menurunkan dan menaikkan nilai resistansi pada rangkaian yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga dapat IR remote ya, atau remote infrared. Ini akan mengirimkan sinyal kepada receiver infrared nanti ya. Kemudian kita juga dapat ini motor servo yang biasa digunakan untuk menggerakkan lengan robot ya. Ini termasuk komponen utama yang akan kita gunakan nanti dalam tutorial ini. Kemudian ada juga motion sensor atau sensor gerak. Jadi dia mendeteksi adanya gerakan di depan sensor ini. Kemudian diterima dan sinyal tersebut akan diolah. Dan kita juga dapat kabel male to female. Ini juga sangat digunakan nanti saat merangkai komponen saat kita membuat robot. Dan ada juga ini kabel USB. Ini digunakan untuk memprogram si Arduino ya. Jadi kita colokkan ke Arduino, kemudian USB portnya untuk ke PC atau ke laptop kita ya, sebagai media untuk memprogram si Arduino. Oke, kemudian ada LCD ya. Ini display untuk mendisplay ya, menampilkan indikator yang kita perlukan dalam robot kita. Dan ini ada komponen-komponen kecil ya, seperti ada ini LED atau light emitting diode ya. Dia untuk biasanya kita gunakan sebagai indikator dalam robot kita ya, lampu indikator. Kemudian ada juga ini banyak ya komponen-komponen kecilnya. Coba kita buka aja semua. Nah, ini ada tombol ya atau push button, bisa kita gunakan nanti untuk on atau off di sistem robot kita ya, sebagai input. Oke, kemudian ada juga ya ini sensor LDR ya, light dependent resistor ya, atau sensor cahaya. Ini juga sangat kita perlukan juga nanti di aplikasi-aplikasi robot kita ya. Kemudian ini ada IR receiver atau penerima IR infrared tadi dari remote tadi akan diterima oleh si IR receiver ini. Kemudian ini yang terakhir ya, ada relay untuk mematikan atau menghidupkan koil ya. Nah, oke. Jadi untuk memprogram Arduino yang sudah kita miliki tadi, kita membutuhkan software Arduino ya. Nah, caranya adalah kita download dulu. Kita ke browser, kemudian kita download. Situsnya adalah arduino.cc ya. Nah, di sini kita akan dapatkan link untuk mendownload software Arduino untuk memprogram Arduino board tadi secara gratis. Kita ke software, kemudian download. Nah, di sini ada link untuk mendownload ya teman-teman. Jadi kita pilih installer for Windows ya. Kita klik.
Nah, di sini kita bisa berkontribusi ya, kontribut untuk memberikan donasi ya, donate ke Arduino ya. Cuman saat ini kita hanya mendownload saja, artinya gratis. Kita pilih just download. Oke, kita tunggu 112 megabyte ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah proses download selesai, kita bisa membuka file aplikasi ya, yang software yang sudah kita download tadi. Kita klik. Kita tunggu. Nah, kemudian kita pilih agree, kemudian kita next, install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Software Arduino ini menurut saya tidak berat ya, bukan software yang berat, jadi ringan saja. Jadi kalau teman-teman punya PC atau laptop yang lama, insya Allah bisa saja gitu ya, nggak usah takut berat ya. Kita tunggu sampai proses install selesai. Nah, ini proses install sudah selesai ya, sudah komplit. Kemudian kita close saja. Oke, software yang kita install tadi sudah berhasil, maka akan muncul shortcut ya, Arduino di desktop PC kita. Langsung saja kita masuk ke dalam program Arduino, kita klik 2 kali. Ya, kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ini tampilan awal ya, tampilan awal dalam pemrograman Arduino. Nah, secara garis besar, di dalam pemrograman Arduino itu terdiri dari 2 ya. Yang pertama kita sebut dengan void setup, yang kedua kita sebut dengan void loop ya. Jadi void setup ini kita gunakan untuk script pemrograman yang hanya dibutuhkan 1 kali dalam declare ya, 1 kali dalam pendeklarasian. Sedangkan void loop kita taruh script di sini untuk script atau program yang digunakan secara kontinu oleh Arduino ya. Nah, untuk mempermudah atau mempermudah memahami apa itu void setup dan void loop, langsung saja kita coba untuk memprogram dasar ya. Juga untuk memastikan bahwa Arduino board kita itu sudah terhubung atau terkoneksi dengan PC kita ya. Jadi teman-teman ikuti saja dulu scriptnya. Pin mode 13, output ya. Kemudian di void loop kita tulis digital write 13 high. Nah, di sini kita menggunakan pin mode 13, output di void setup ya. Script yang ada di void setup kita tuliskan pin mode 13, output tutup kurung titik koma ya. Nah, ini mengindikasikan ya, kita mendeklarkan ya, mendeklarkan atau menyatakan bahwa pin di 13 ya, pin 13 pada Arduino board kita deklarasikan atau kita nyatakan sebagai output ya. Dan ini cukup 1 kali saja gitu. Jadi mendeklarasikan bahwa pin 13
itu dinyatakan sebagai output cukup satu kali saja, makanya script ini kita taruh di bagian void setup ya. Kemudian untuk di void loop ya, kita tuliskan digital write atau kita menuliskan logika digital. Artinya digital itu hanya bernilai 1 atau 0 ya, high atau low ya, hidup atau mati gitu ya bahasanya. Nah, kita menuliskan pin 13 ya sebagai digital system dengan nilai high ya, atau berlogika 1 ya. Nah, jadi saat kita menuliskan script program di Arduino, standarnya adalah seperti ini. Pin mode M-nya menggunakan M besar. Kalau kita menggunakan M kecil, nanti akan terjadi error saat kita mengcompile program ini gitu ya. Jadi memang standarnya adalah menggunakan M besar. Begitupun di digital write ya. Ketika kita menggunakan W kecil, akan terjadi error saat pengcompilannya ya. Maka kita menggunakan standarnya yaitu W besar. Oke, kenapa kita menggunakan di sini angka 13 ya? Kita kembali ke website arduino.cc. Di sini ada produk ya. Kita klik produk. Karena tutorial kali ini kita menggunakan Arduino tipe Uno ya, Arduino Uno, maka kita harus melihat datasheet dari Arduino Uno tersebut. Kita klik Arduino Uno. Nah, di sini ada technical specification ya. Technical specification-nya kita lihat ya. Di sini ada LED ya, built-in ya. Itu di pin 13 ya. Jadi nanti di Arduino yang lain itu bisa jadi LED built-in-nya itu tidak di pin 13 ya, di angka yang lain. Nah, karena kita menggunakan Arduino Uno dan standarnya di datasheet adalah dia di pin 13, dan untuk memudahkan tanpa kita harus merangkai LED di luar Arduino board, maka kita menggunakan LED yang sudah ada di dalam Arduino tersebut ya, yaitu di angka di pin 13 gitu. Nah, script sudah selesai kita buat. Untuk memastikan apakah dalam script yang sudah kita buat ini ada error atau tidak, kita compile ya, atau verify ya. Di sini ada tanda centang, kita klik, kita verify atau compile. Nah, ini compile lagi berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini dan compiling ya, dan tidak ditemukan error ya. Berarti script ini sudah aman ya. Nah, gimana kalau kita tadi menggunakan script yang tidak standar, seperti misal ini M-nya kita ganti M kecil ya, pin mode-nya kita ganti M kecil, kemudian kita verify. Apa yang terjadi? Nah, pasti akan ada indikator bahwa ini error ya. Pin mode tidak dideklarasikan dengan standarnya ya. Nah, maka kita gunakan M besar ya. Kembali kita verify. Nah, ini sudah ya, dan compiling sudah selesai compile-nya. Kemudian di sebelah verify ini ada upload ya. Jadi proses upload adalah proses mengupload program atau script yang sudah kita buat ke dalam Arduino board ya. Jadi karena sudah tidak ada error, kita pastikan tidak ada error, kemudian kita klik upload ya. Kita tunggu sampai proses selesai. Uploading ya. Oke. Dan uploading ya. Uploading selesai. Jadi script atau program yang sudah kita buat ini sudah terupload atau masuk ke dalam Arduino board yang sudah kita buat ya. Setelah proses upload selesai, kita lihat di Arduino kita apa yang akan terjadi ya. Nah, jadi Arduino tadi
lampu LED di Arduino di pin 13 yang terhubung dengan pin 13 itu menyala ya, karena di logika script kita menyatakan bahwa pin 13 ya yang terhubung dengan LED tadi itu bernilai high atau hidup ya, atau berlogika 1. Nah, bagaimana ketika kita ganti menjadi low ya? Kita coba kita ubah menjadi low. Low-nya harus menggunakan huruf besar semua ya. Kita verify. Ya, selesai verify, kita upload. Nanti akan kita coba lihat ya perubahan di Arduino board-nya, apa yang terjadi ya. Oke, sudah selesai kita upload. Coba kita lihat di Arduino-nya apa yang terjadi ya. Ya, ternyata Arduino LED yang terhubung dengan pin 13 mati ya, karena kita kasih logika low. Oke. Jadi logikanya low, maka LED di Arduino menjadi mati ya. Nah, bagaimana kalau mau kita coba menjadi hidup, mati, hidup, dan mati gitu ya. Jadi di sini sudah kita tulis low, kemudian kita tulis delay. Ya, delay ini artinya tunda ya, dari mati, kemudian kita tunda beberapa saat, kemudian coba kita hidupkan, kemudian kita tunda, delay, kemudian kita matikan lagi seperti itu. Dan karena ini kita taruh di void loop, artinya logika itu akan berulang ya, melooping ya, sistemnya sistem looping. Nah, dalam delay ini kita menggunakan millisecond ya, jadi kita coba menggunakan 500 millisecond, jangan lupa titik komanya, kemudian kita tulis lagi digital write ya, W-nya besar, kita tulis 13 high, hidup lampunya nanti, titik koma, kemudian delay lagi di 500 millisecond, tutup, titik koma. Nah, kita coba compile ya, verify. Oke, dan compiling selesai, mengcompile, tidak ada error. Kita upload. Nah, oke, dan uploading. Upload selesai. Kita lihat di Arduino board-nya apa yang terjadi ya. Oke, ternyata di Arduino board-nya hidup mati selama setengah detik ya, karena kita menggunakan 500 millisecond ya, artinya 0,5 detik. Oke, coba kita matikan dulu, kita balik lagi ke script. Coba kita ganti delay-nya lebih cepat ya. Apa yang terjadi? Coba kita ganti di 200 millisecond ya. 200 millisecond, juga 200 millisecond. Kemudian kita verify lagi, kita compile, kita upload. Oke, nah apa yang terjadi? Kita lihat ke Arduino board ya. Oh, ternyata lampunya hidup mati lebih cepat ya, di sekitar 0,2 detik. Hidup mati lebih cepat ya, jadi seperti lampu flip-flop. Oke, begitu ya cara untuk memprogram Arduino Uno di awal. Nah, nanti kita akan beralih ke aktuator ya, aktuator yang lain seperti motor, karena di sini kita masih menggunakan script sederhana, yaitu untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, nanti
LED ini bisa kita ubah menggunakan aktuator lain ya, seperti motor ya, yang biasa digunakan untuk lengan robot ya. Jadi ketika kita mau menghidupkan atau menjalankan lengan robot ya, itu menggunakan logika ini juga ya. Cuman aktuatornya kita ubah dari lampu menjadi motor ya. Oke, itu dasar-dasar di pemrograman Arduino sebagai otak dari robot, dan ini masih sangat sederhana. Nanti di seri selanjutnya kita akan coba membahas lebih lanjut bagaimana fungsi Arduino sebagai otak dari sebuah robot. Terima kasih. Silahkan di like, di subscribe, dan jangan lupa ditunggu untuk video dengan seri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.